Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Amanirisa Putri. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan teknologi pembasmi rayap pada bangunan rumah dengan bahan alami, yaitu cuka dan lemon alami. Latar belakang: besarnya kerugian material dan dampak yang terjadi akibat penurunan ketahanan bangunan disebabkan oleh berbagai aktivitas. Keberadaan suatu bangunan tidak dapat terpisahkan dari berbagai faktor lingkungan yang berada di sekitar tapak bangunan, baik di dalam maupun di luar gedung, seperti serangan rayap. Serangan rayap ini harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, mengingat kecenderungan tingkat dan bahayanya semakin meningkat. Kondisi ini diakibatkan oleh terganggunya habitat alami rayap di lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain yang dikonversi menjadi permukiman. Di pihak lain, kualitas material bangunan, khususnya kayu sebagai bahan baku bangunan, pun semakin menurun. Tujuan: yang pertama, untuk mengetahui bagaimana dampak negatif yang disebabkan oleh rayap pada bangunan rumah. Terus yang kedua ada dengan pemanfaatan bahan alami, cuka dan lemon, kita bisa membasmi rayap pada bangunan rumah. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada rayap. Rayap merupakan serangga yang memiliki sebaran luas dan telah menyebabkan kerugian ekonomis yang sangat luas. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan populasi rayap meliputi curah hujan, suhu, kelembaban, ketersediaan makanan, dan musuh alami. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua ada cuka. Cuka adalah salah satu senyawa organik yang berada dalam golongan asam karboksilat. Asam karboksilat adalah komponen utama cuka. Expert Home Report mengatakan bahwa cuka juga bisa jadi cara menghilangkan rayap yang cukup efektif dengan cara kerja mematikan sistem saraf rayap pada saat mereka mengalami dehidrasi. Ketiga, lemon. Buah lemon yang diketahui memiliki banyak manfaat untuk kesehatan juga bisa digunakan sebagai obat alami membasmi rayap. Lemon sendiri mengandung zat dilemonen yang menjadi racun bagi hama kayu. Ini karena zat tersebut membunuh rayap dengan menghancurkan sistem pencernaan mereka. Kemudian di sini ada perspektif Islami terhadap teknologi kesehatan pembasmi rayap yang saya buat, yaitu serangga-serangga tersebut apabila menimbulkan gangguan maka boleh dibunuh, namun tidak boleh dilakukan menggunakan api atau dibakar. Boleh dibunuh dengan berbagai alat pembasmi lainnya dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Homsu fayasiku yukotalna fil hilli wal haramil hayyatu wal gurabu abqa'u wal haratu wal kalbul akuru wal hudayah. Artinya 5 hewan perusak yang boleh dibunuh di luar tanah suci dan di tanah suci, yaitu ular, gagak, tikus, serigala, dan raja wali atau muttafaqun Allahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bahwa sifat pengganggu melekat pada hewan-hewan tersebut. Dalam bahasa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, binatang-binatang pengganggu itu disebut fawasik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkan untuk membunuhnya. Demikian juga serangga-serangga diperbolehkan membunuhnya di tanah suci dan di luar tanah suci. Apabila binatang-binatang tersebut menimbulkan gangguan seperti kecoa, nyamuk, dan hewan lainnya yang menimbulkan gangguan ataupun dampak kerugian pada kehidupan manusia, seperti pada rayap ini yang menyebabkan berbagai kerugian ekonomis pada manusia. Kemudian selanjutnya ada keterbaruan teknologi. Yang pertama ada Agenda 25 EC. Agenda 25 EC menggunakan bahan kimia termistisida non-repelen yang dapat mencegah dan mengendalikan investasi rayap di dalam dan sekitar ruangan bangunan.
dengan zona treatment yang mematikan untuk rayap. Kemudian yang kedua ada pembasmi rayap menggunakan bawang putih. Pembasmi rayap menggunakan bawang putih ini sudah cukup tabu di kalangan masyarakat ya. Pembasmi rayap ini menggunakan bawang putih atau bumbu dapur, sedangkan inovasi yang saya buat itu terbuat dari cuka putih dan ekstrak lemon, teman-teman. Nah, metode pembuatan. Adapun metode pembuatan pembasmi rayap sederhana yaitu dengan menyediakan alat dan bahan terdahulu. Yang pertama sendok, yang kedua alat semprot pembasmi rayap, ketiga ekstrak lemon 4 sendok, cuka putih 4 sendok, dan air putih dengan 500 ml. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan alat semprot pembasmi rayap. Kedua, tuangkan ekstrak lemon dan cuka putih ke dalam wadah semprot rayap. Yang ketiga, tuangkan air 500 ml ke dalam wadah semprot rayap yang telah disediakan. Kemudian yang keempat, kocok larutan pembasmi rayap. Nah, kemudian ada prosedur kerja. Di sini teman-teman sudah bisa melihat bagaimana prosedur kerja dari spray semprot rayap yang saya gunakan. Nah, ini adalah ilustrasi atau gambar produk pembasmi rayap dengan bahan alami cuka dan lemon. Kemudian adapun kelebihannya yaitu pertama, alat dan bahan yang digunakan mudah dijangkau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ramah lingkungan. Ketiga, harga terjangkau. Dan 4, digunakan secara praktis, efisien dan efektif, mudah didapat, tidak perlu keahlian tinggi dan pengendaliannya cepat dievaluasi. Yang kelima, tidak mudah terbakar. Kemudian adapun kekurangannya yaitu bau yang dihasilkan tidak terlalu enak karena tercampur dengan antara bau tajam dari cuka dan harum ekstrak lemon. Kemudian ada estimasi biaya. Yang pertama ada lemon setengah kilo senilai Rp15.000. Kedua, cuka putih ukuran kecil senilai Rp5.000. Botol spray seharga Rp6.000. Jika ditotalkan menjadi Rp21.000. Nah, tentunya ini harga yang murah dibandingkan dengan pembasmi rayap dengan berbahan kimia lainnya. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan dari teknologi pembasmi rayap dengan bahan alami, cuka dan lemon. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.